Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa Haris Pratiwi, NIM J1B1810106, mahasiswa jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Energi dan Kinerja dalam Pembuatan Pati Singkong Menggunakan Alat Dry Dryer dan Solar Dryer. Teknologi pengeringan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian dan untuk meningkatkan umur simpan. Dalam beberapa produk tertentu, kadar air harus diturunkan untuk menonaktifkan aktivitas mikroba. Pengeringan tepung singkong menggunakan solar drying telah berkembang di beberapa negara seperti Thailand, sedangkan di Indonesia sendiri masih menggunakan pengeringan konvensional, yaitu dikeringkan dengan mengandalkan sinar matahari. Pengeringan tenaga surya adalah cara pengeringan makanan menggunakan energi radiasi matahari. Metode ini yang paling murah dan mudah karena menggunakan sinar matahari langsung. Pengeringan tenaga surya dibantu alat sederhana sebagai tempat penjemuran. Pengeringan matahari adalah pengeringan yang berbentuk seperti ruangan tertutup yang dilapisi dengan dinding transparan. Kita dapat melihat pada gambar ini. Gambar ini yaitu berupa alat pengering solar dryer atau pengeringan yang menggunakan tenaga surya. Lalu selanjutnya ini adalah penampakan dari alat dry dryer atau pengeringan tipe rak. Solar dryer adalah salah satu jenis alat pengering yang telah banyak digunakan oleh home industry. Penggunaan alat ini dikatakan sangat ekonomis karena menggunakan tenaga matahari langsung dan tidak menggunakan listrik. Sedangkan dry dryer merupakan alat pengering buatan yang digunakan untuk mengeringkan beberapa jenis buah-buahan dan makanan. Dry dryer tersusun atas rak-rak bertingkat yang bersirkulasi panas dan udara melalui blower. Udara panas yang masuk dihembuskan secara zigzag dan seragam ke segala arah menggunakan blower. Analisis energi pengeringan pati singkong. Yang pertama yaitu kondisi cuaca dan profil suhu dalam pengering surya hibrida. Pada pengering surya hibrida, suhu lebih rendah dari suhu saluran masuk pengering, dengan perbedaan suhu terbesar yaitu 60 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini membuktikan terjadinya proses pengeringan pada suhu 60 derajat Celcius. Pada suhu 60 derajat Celcius ini dianggap paling cepat karena perbedaan suhu tinggi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah besar panas diperlukan untuk menguapkan air dari tepung singkong. Lalu, yang kedua adalah konten kelembaban. Kadar air yang dihasilkan dari pati singkong dari waktu ke waktu pada setiap suhu yang dipelajari dari mana dapat diamati dengan jelas bahwa suhu pengeringan yang lebih tinggi menyebabkan penurunan kelembapan yang semakin cepat. Yang ketiga yaitu analisis energi. Seperti yang didefinisikan dalam persamaan 2, efisiensi pengering surya dihitung sebagai energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air dibagi dengan total energi yang dikonsumsi oleh pengering. Efisiensi yang dihasilkan dari setiap nampan pengering pada 60 derajat Celcius sebagai fungsi waktu efisiensi pengeringan berfluktuasi dengan waktu pengeringan mencapai maksimum 27% pada waktu 11:30 pada baki ketiga. Beberapa faktor seperti kondisi cuaca dan waktu mempengaruhi efisiensi solar radiasi. Karena ekskresi mewakili jumlah kerja maksimum yang dapat dicapai dengan menggunakan aliran materi dalam lingkungan referensi tertentu, analisis ekskresi adalah metode yang efektif untuk mengidentifikasi efisiensi yang selalu mengukur pendekatan ideal, mengungkapkan sejauh mana perbaikan yang dapat dicapai dengan mengurangi efisiensi dalam sistem saat ini. Lebih jauh, itu dapat digunakan untuk menggabungkan dan menerapkan kekekalan massa dan kekekalan energi bersama dengan hukum kedua termodinamika untuk merancang dan menganalisis energi sistem.
Selanjutnya adalah analisis kerja dry dryer. Yang pertama adalah profil suhu dan kelembaban solar pengering. Fluktuasi nilai kelembaban udara dengan panjang waktu pengeringan. Hal ini secara langsung dipengaruhi oleh perubahan dalam suhu yang berfluktuasi. Bila perbandingannya dibuat, ternyata udara di dalam alat tersebut memiliki kelembaban relatif lebih rendah daripada di luar. Saat lembab, terjadi penguapan dari penurunan material secara relatif kelembaban sehingga akan mengurangi kadar air. Hal ini mempengaruhi tingkat kecepatan pengeringan yang lebih tinggi. Di dalam itu, selain suhu, cuaca, dan intensitas cahaya, pengeringan dengan metode pengeringan matahari juga dipengaruhi oleh kelembaban dalam pengering. Lalu yang kedua adalah kadar air dengan waktu pengeringan. Menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia, untuk membuat produk tepung tapioka, kadar air yang terkandung dalam tepung tapioka harus kurang dari 15%. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pengeringan selama kurang lebih 2 hari dan menghasilkan kandungan air sebesar 13,81%. Ketiga yaitu meningkatkan pengeringan dengan waktu pengeringan solar dryer. Laju pengeringan dan waktu pengeringan metode pengeringan tenaga surya menunjukkan perbandingan pengeringan tingkat terhadap waktu. Fluktuasi dapat dilihat pada kecepatan pengeringan dengan metode solar dryer. Pada penelitian ini didapatkan waktu pengeringan solar dryer, yaitu semakin lama waktu pengeringan akan membuat meningkatnya laju pengeringan berbanding lurus dengan penurunan berat bahan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu efisiensi pengeringan dengan waktu pengeringan tenaga surya pengering. Efisiensi pengeringan tenaga surya mengikuti pola yang sama dengan intensitas matahari. Jadi, efisiensi pengeringan optimum terjadi pada jam 12 karena terkena intensitas sinar matahari yang lebih tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.